Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zulkifli, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik UKIN, tepatnya di SD Negeri Cikendi, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, di kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Praktik ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti kalian semua keadaan sehat Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, coba tengok kanan kiri kalian. Apakah ada rekan kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Berarti alhamdulillah semuanya hadir. Berarti sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, untuk supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, Bapak minta sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kali ini Bapak minta Ilyas untuk memimpin doa kita sebelum belajar. Silakan Ilyas. Siap. 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 Belajar mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Dalam pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang tema mengenai menyambut usia balik. Nah, temanya menyambut usia
Apa yang kalian bayangkan tentang apa itu usia balik? Apa yang kalian tahu tentang usia balik? Sudah tahu apa itu usia balik? Tidak, belum. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Sampai artinya menurut bahasa Arab. Maksudnya sampai itu kita sudah mencapai batas waktu usia di mana kita mulai dewasa. Kalau perempuan kan menurut fikih itu ditandainya dengan apa? Kalau misalkan kita sudah balik ditandai dengan terus kalau laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki apa? Tumbuh jakun itu menurut biologi. Kalau menurut fikih itu apa? Sudah mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Apa pas kita bangun kita badannya basah atau gimana? Hah? Mandi. Wah itu kalau mandi bukan mimpi basah itu namanya. Nah, itu yang disebut dengan usia balik. Tapi sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, coba siapa yang mau bertanya mengenai usia balik itu apa? Dari kelompok 1 ya. Apa yang dimaksud dengan usia balik dan kapan biasanya anak-anak mencapai usia ini? Oh ya, ya seperti tadi balik itu merupakan di mana kita sebagai siswa atau sebagai anak menuju atau mencapai kedewasaan yang menurut bahasa Arab tadi yang disebut itu sampai di mana kalau menurut fikih wanita itu ditandai dengan tali dengan haid, terus laki-laki dengan mimpi basah. Terus dari segi usia, kalau misalkan perempuan biasanya menurut fikih itu di usia 9 tahun. Sedangkan laki-laki berapa tahun? 15 tahun atau sebelum 15 tahun juga bisa. Kalau kalian mimpi basah misalkan di umur 13 tahun laki-laki tapi sudah mimpi basah itu bisa. Terus ada yang lain yang bertanya? Ya, yang kelompok 2 apa? Apa saja tanda-tanda fisik dan emosional yang terjadi ketika kami mulai memasuki usia balik? Ya, yang itu tadi. Tanda-tanda kita mulai atau sudah usia balik yang tadi. Kalau perempuan sudah mulai haid. Terus ada lagi dalam persepsi biologi. Nah, menurut biologi, tadi kan menurut fikih, kalau menurut biologi, ya untuk perempuan yang tadi mengalami haid atau menstruasi, yang kedua tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu, misalkan di ketiak. Nah, itu tandanya kalian sudah mulai dewasa. Coba kalau kita misalkan mandi, coba lihat ketiak kita apakah sudah tumbuh bulu. Nah, itu tanda-tandanya kalian sudah mulai dewasa. Itu menurut biologi. Terus tumbuhnya atau membesarnya di bagian dada bagi perempuan itu tanda-tanda kalian sudah mulai balik. Terus tadinya suaranya kecil jadi nyaring. Nah, itu juga tanda-tanda kalian sudah mulai
Atau begini, oh saya melihat Ilyas kok timbul rasa suka. Nah, itu juga sama. Kalian sudah mulai menandakan kalian itu mulai balik. Terus yang kedua untuk laki-laki. Ya, yang tadi mimpi basah, bukan mimpi basah itu mimpi mandi, bukan. Ini kalau mimpi basah. Kalau misalkan pas kita laki-laki nih, terutama pas bangun tidur, kok kenapa ya saya nggak kencing tapi celana saya basah, tapi nggak bau pesing atau nggak bau air kencing. Nah, itu tanda-tanda kalian sudah mulai balik. Terus yang kedua, tubuhnya jakun. Jakun, coba pegang leher kalian. Kalau wanita nggak mungkin punya jakun, kecuali kalau waria. Kalau wanita mah tidak akan tubuh jakun. Terus suara makin besar atau makin berat. Nah, itu juga tanda-tanda biologi kalian sudah mulai balik. Terus sama seperti tadi, tumbuh bulu-bulu di bagian tertentu. Nah, sama. Pas mandi melihat ke bawah kok ada bulunya. Nah, itu kalian sudah mulai balik. Nah, terus yang lainnya lagi, ada pertanyaan apa? Apa yang harus kami ketahui tentang kewajiban agama saat mengenai usia balik? Nah, pertanyaan bagus. Apa kewajiban kita setelah balik? Nah, sekarang Bapak mau tanya. Kewajiban kita setelah balik itu apa saja? Sebelum Bapak jawab. Apa? Beribadah. Terus yang lainnya apa lagi? Kewajiban yang ikut ketika kita sudah balik, kewajiban yang diwajibkan. Jadi kalau kita sudah mulai menjelang balik, jadi kita sudah mulai menanggung dosa. Kalau misalkan kita tidak melaksanakan kewajiban atau perintah Allah, sekarang kita sudah mulai berdosa. Apa saja tadi? Mulai diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua apa? Berpuasa. Bagus. Terus yang lainnya apa lagi? Mengaji. Ya, saat itu kewajiban juga. Nah, sekarang apa saja sih, kalau misalkan perempuan sudah mulai haid, kewajiban apa yang kalian wajib dilaksanakan setelah selesai haid? Yaitu mandi besar atau menghilangkan hadas besar. Kalau hadas kecil, bagaimana cara kewajiban setelah kita mempunyai hadas kecil? Apa? Cukup dengan berwudu. Kalau kewajiban setelah haid atau mimpi basah yaitu mandi besar atau menghilangkan hadas besar. Nah, ada beberapa tahapan atau beberapa cara kita dalam melaksanakan mandi besar, yaitu niat dalam hati. Siapa yang tahu niat kita untuk mandi besar apa? Siapa yang tahu? Sudah tahu semuanya? Apa coba? Siapa yang berani membacakan atau menyebutkan niat untuk mandi besar? Nawaitu ghusla birofil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Ya, itu niatnya jangan keras-keras, nanti ketahuan. Kalau misalkan kita mau mandi besar nih,
niatnya cukup dalam hati, jangan sampai diucapkan, apalagi keras-keras. Kata si mama itu, kenapa anak mama kok udah makin besar itu? Apa udah mimpi atau gimana? Nah, cukup niatnya di dalam hati. Yang kedua, mencuci tangan 3 kali. Terus membersihkan area-area di dalam tubuh kita, misalkan membersihkan kemaluan kita dengan tangan kiri. Terus yang selanjutnya berwudu. Nah, sebelum kita melaksanakan mandi besar, terlebih dahulu kita berwudu seperti mau sholat. Terus yang selanjutnya membasuh rambut sampai kulit kepala dengan rata. Kemudian membasuh seluruh anggota tubuh mulai dari kepala bagian kanan dengan rata, jadi sebelah kanan terlebih dahulu. Terus setelah bagian kanan sebelah kiri. Nah, kita bisa menggunakan sampo atau menggunakan sabun boleh, tapi setelah kita membasuh semua badan kita. Yang terakhir wudu kembali. Apa sebabnya kita wudu kembali? Karena kita batal dalam wudu. Salah satunya apa? Kita harus berwudu seperti sholat kembali. Sholat apa? Yang tadi itu memegang kemaluan itu membatalkan wudunya, membatalkan. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, selanjutnya ada larangan yang bagi yang berhadas besar. Apa saja? Larangannya sholat. Terus berdiri di masjid. Terus membaca yang terakhir. Nah, kalau kita misalkan belum mandi besar, kita dilarang untuk melaksanakan sholat karena kita mempunyai hadas. Terus berdiam di masjid apalagi nggak boleh. Menyentuh dan menghafalkan Al-Quran juga tidak boleh. Terus yang terakhir tawaf. Nah, sekarang Bapak punya game atau permainan. Kita bentuk 3 kelompok ya. Tidak saja ini yang tidak ada, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kita buka gamenya terlebih dahulu. Nah, ini tiap tim, tiap kelompok boleh memilih salah satu nomor dari 9 nomor ini. Kita mulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama memilih nomor berapa? Nomor berapa? Kita cuma jawabnya betul atau salah, itu aja ya. Nomor berapa? Nomor 4. Nah, usia balik biasanya dimulai pada usia sekitar 15 tahun, betul atau salah? Kelompok 1. Usia balik biasanya dimulai pada usia sekitar 15 tahun, betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Coba lihat jawabannya. Nah, mendapat poin 10. Nah, sekarang kelompok 2 mau milih nomor berapa? Nomor 2. Kita lihat pertanyaannya. Salah satu tanda seorang sudah memasuki usia balik pada anak laki-laki adalah, kita lihat jawabannya apa.
mengalami mimpi basah, betul atau tidak? Betul. Betul. Coba kita lihat jawabannya betul atau salah. Nah, jawabannya betul. Yang kelompok 3 nomor berapa? Nomor 5. Coba lihat pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan 2 tanda utama usia balik pada anak laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat jawabannya. Pada laki-laki salah satu tanda usia balik adalah mimpi basah, yaitu keluarnya air mani saat tidur. Ia menandakan kematangan reproduksi terus pada perempuan menstruasi, betul atau salah? Betul. Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya betul. Terus kita kembali ke kelompok 1. Pilih nomor 7. nomor 7. Nah, tanda-tanda usia balik pada anak perempuan adalah, coba kita lihat jawabannya apa? Haid. Betul atau salah? Betul. Betul. Coba kita lihat. Nah, betul ya. Terus kelompok 2. Pilih nomor berapa? 8. Nomor 9. nomor 9. Nah, menstruasi adalah tanda utama balik pada, lihat, pada wanita. Betul. Coba kita lihat. Nah, terus kelompok 3. Kelompok 3 nomor 3. Kita lihat. Salah satu tanda fisik balik pada anak perempuan selain menstruasi adalah tumbuhnya. Coba lihat. Betul atau salah? Betul. Betul. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, kembali lagi ke kelompok 1. Nomor 1. Kita lihat. Pada tanda umum bahwa anak sudah mulai memasuki masa balik adalah perubahan titik-titik dan fisik. Coba lihat. Perubahan mental dan fisik, betul atau tidak? Betul. Coba kita lihat jawabannya. Betul. Berarti selain perubahan fisik, mental juga pasti berubah. Terus ada 2 lagi nih. Kelompok 2 nomor berapa? 6. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan usia balik? Usia di mana seseorang dianggap dewasa menurut agama, betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah? Coba yang kompak jawabnya. Salah. Coba kita lihat. Betul atau salah? Hah? Coba. Betul atau salah? Hah? Betul atau salah? Hah? Yang kompak atuh. Betul atau salah? Betul atau salah? Coba kita lihat. Jawabannya betul. Nah, yang terakhir nomor 8. Dalam ajaran Islam, balik merupakan masa di mana seseorang anak mulai dikenai kewajiban untuk ibadah. Betul.
Tepuk tangan untuk kalian sudah hebat. Nah, setelah kita mengisi kuis tadi, Bapak punya tugas untuk kelompok. Bapak mempunyai lembar kerja LKPD. Dalam LKPD ini Bapak mohon kalian untuk menceritakan gambar pada yang tertera pada LKPD. Bisa dilihat ada gambarnya kan? Nah, tugas kalian itu setelah mengamati gambar ini, kalian tuliskan kesimpulan terhadap gambar ini. Kesimpulan yang tapi menurut kalian ini gambaran ini apa? Ya. Coba tuliskan, nanti kita presentasikan di depan. Tiap kelompok presentasikan hasil dari diskusi kalian tentang mengenai gambar yang ada di LKPD ini. Bisa kita mulai? Ya. Sudah selesai? Ya. Nah, kita mulai presentasikan menurut kelompok masing-masing. Siapa yang berani yang terlebih dahulu? Kelompok apa? Kelompok yang mana? Siapa yang mau mulai duluan ke depan? Semuanya ke depan. Kelompok satu dulu ya. Coba ke depan, kelompok satu.
Coba kita dengarkan kelompok 1. Dengarkan baik-baik, Pak. Menunjukkan bahwa tubuh manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kita mulai hidup sebagai bayi yang masih lemah dan hanya bisa melangkah. Seiring berjalannya waktu, kita tumbuh menjadi anak kecil yang berjalan, lalu menjadi remaja yang lebih kuat dan tinggi. Saat kita dewasa, tubuh kita semakin kuat dan kita menjadi lebih mandiri. Namun setelah menjadi orang tua, tubuh kita kembali melemah dan kita butuh lebih banyak bantuan. Ini adalah siklus alami dalam kehidupan manusia, mulai dari lahir hingga tua. Ya, tepuk tangan. Yang kedua, kelompok 2, silakan maju ke depan. Coba kita dengarkan hasil dari kelompok 2. Ayo. Selain itu yang kehidupan manusia juga berubah seiring berkembangnya usia. Kita masih kecil, kita belajar dari orang tua dan guru. Mereka kita memahami yang kita tegak. Saat kita bertambah besar, kita mulai bisa melakukan lebih banyak hal sendiri. Ketika dewasa, kita bisa bekerja, merawat keluarga dan membantu orang lain. Namun setelah menjadi orang tua, kita mungkin kembali membutuhkan dukungan dari orang-orang yang lebih besar. Setiap tahap hidup memiliki tanggung jawab dan tantangan sendiri. Ya, tepuk tangan. Terakhir, kelompok 3. Yuk kita dengarkan di kelompok 3. Gambar ini juga menunjukkan bahwa manusia belajar banyak hal setiap tahap kehidupan. Bayi belajar bahasa orang bisa Ya, tepuk tangan. Nah, dari pembelajaran tadi itu kita belajar mengenai apa? Menyambut usia balik. Yang disebut balik itu tadi menurut fikih itu apa? Balik menurut bahasa itu tadi apa? Sampai. Terus apa saja kewajiban kita setelah balik? Yang tadi beribadah, berpuasa, sholat, terus apa lagi? Terus kalau kita setelah mempunyai hadas besar, kita diwajibkan untuk apa? Mandi besar. Terus ada lagi? Misalkan ada yang kurang dimengerti mengenai tadi, sudah cukup? Sudah cukup ya.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak mempunyai tugas untuk kalian, tugas mandiri, tugas pribadi. Nanti kalian coba cari artikel atau gambar atau makalah tentang usia balik, ya. Insya Allah nanti kita kumpulkan di hari di mana kita belajar kembali pendidikan agama Islam. Paham semuanya? Paham. Nah, sebelum pulang, untuk keselamatan kita di perjalanan, Bapak mohon kita berdoa terlebih dahulu. Bapak sekarang mau minta kepada Febri untuk menutup kegiatan pembelajaran ini dengan memimpin doa. Silakan. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Siap. Ulama kita baca doa dimulai. Bapak titip sebelum kalian melangkahkan kaki keluar dari kelas ini, Bapak mohon kalian untuk mengucapkan basmalah. Kemudian pas kita sampai ke rumah, jangan lupa ucapkan Assalamualaikum. Nah, terus apalagi kita mengucapkan salam? Apalagi bersalaman kepada orang tua. Nah, pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Sampai bertemu lagi di pembelajaran PAI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.